saya katakan, bentuk penjajahan yang paling tinggi, paling halus, paling tragis dalam sejarah manusia adalah penjajahan menggunakan sistem agama. Saya yakin hampir semua orang pasti tidak percaya. Malah saya mungkin dicap ateis lah, sekuler, komunis, anti agama, dan lain-lain. Oke, di video ini saya akan jelaskan. Tanpa kita sadari, kita melanggengkan penjajahan itu sendiri. Dan tanpa kita sadari, perlahan tapi pasti, kita akan jadi semakin miskin, semakin bodoh, dan semakin terpecah belah. Hingga akhirnya pada satu saat nanti kita kehilangan apa yang kita pernah miliki. Saya yakin orang baru percaya apa yang saya katakan. Seminggu setelah saya publikasikan video pertama, berapa tertarik, berapa juga mencibir. Sebetulnya saya sudah siapkan video kelanjutannya, tapi apa yang terjadi? Komputer saya crash, saya harus install ulang operating sistemnya. Kemudian berikutnya saya buat video yang kedua, ketiga juga mengalami gangguan. Nah, ini ada kaitan seperti yang saya sampaikan di video pertama tentang perang gaib. Jadi ketika kita menyampaikan satu informasi, kita men-channel sumber dari dimensi demi dimensi, ada banyak sisi pandang kepentingan di sana, dan imbas satu hal yang sifat mistik itu kadang susah diterima secara akal. Ketika konflik Israel-Palestina ini mulai memanas, saya menjumpai ada dua sisi pandang secara sederhana yang tampil di YouTube. Satu, mereka yang percaya konflik ini adalah bagian membela agama, dan satu kubu lagi yang mencoba menyampaikan ini bukan konflik agama. Nah, ini apa yang tadi terkait dengan pernyataan awal saya. Orang tidak menyadari tentang penjajahan agama. Agama digunakan sebagai alat. Itu sebabnya konflik Israel-Palestina ini selalu dibawa ke sentimen agama. Nah, seperti apa jelasnya? Ini adalah bagian dari strategi dominasi. Saya akan jelaskan setelah yang satu ini. Apa yang akan saya sampaikan di sini mewakili proses panjang perjalanan spiritualitas saya. Jadi agak sulit merangkum apa yang saya dapatkan hanya dalam satu atau dua video. Tapi saya berharap perlahan nanti saya akan bisa membagikan apa yang telah saya peroleh. Lalu pertama kali saya tegaskan, apa yang saya katakan penjajahan agama, agama yang saya maksud bukan agama A, B, C, dan lain-lain. Agama di sini yang saya ingin bahas adalah tentang sistem. Artinya tidak merujuk pada agama A, B. Selama sistem ini dianut, maka penjajahan agama itu akan terus terjadi. Kemudian pihak mana? Nah, terkait dengan agama yang sudah berjalan ribuan tahun, manusia mana yang mampu membuat sistem kepercayaan yang berjalan dalam kesadaran kita? Nah, ini adalah level mistik, sebuah bentuk pengetahuan terkait dengan pemahaman interdimensi. Jadi ke depan mungkin ketika ilmu pengetahuan semakin maju, teknologi semakin maju, hal-hal semacam ini menjadi lebih terbuka, bisa dimengerti dan dipahami. Oke, jadi ada banyak bentuk penjajahan, dari yang paling kasar, brutal, sampai yang paling halus, dari yang murah sampai yang paling bukan biaya banyak. Nah, agama ini efektif dan efisien. Saya katakan level paling tinggi, kenapa? Karena agama bekerja dalam level mental.
Artinya bentuk penjajahan ini bekerja di bawah sadar manusia. Jadi ini kenapa konflik agama itu awet, karena semua berjalan dalam bawah sadar. Nah, level mental seperti apa? Jadi agama ini mempengaruhi proses berpikir atau level kesadaran manusia. Jadi karena dia dalam level mental tidak bisa dikenali wujudnya seperti apa, proses kerjanya seperti apa, dan katakanlah kamu bisa keluar dari bentuk penjajahan mental ini, indikatornya pun tidak bisa secara jelas diketahui. Tapi kenapa level mental ini sangat efektif dan efisien? Jadi sederhana, manusia itu makhluk sosial, dia butuh berinteraksi. Kalau di level fisik, kata kita yang paling utama itu adalah kesehatan, karena tubuh ini adalah kendaraan kita. Tapi yang terkait dengan interaksi secara sosial, kata paling utama adalah kepercayaan. Nah, agama itu adalah bentuk sistem kepercayaan. Jadi siapa yang bisa mendominasi apa yang dipercaya, maka dia memegang kendali. Jadi sistem kepercayaan ini penting karena menjadi dasar semua bentuk aktivitas manusia. Bisnis, kamu juga butuh kepercayaan. Ketika kita sekolah, itu juga kita melakukan sesuatu yang kita percaya sebagai ilmu kebenaran. Oke? Sains itu juga sistem kepercayaan. Meskipun sains didukung oleh bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara objektif dan diulang kebenarannya, tapi hanya orang yang melakukan percobaan itu yang mengetahui pasti, yang lain hanya menganut. Artinya secara level pemahaman mereka juga hanya bermodal percaya. Indikator sederhana agama sebagai alat penjajahan itu bisa dengan mudah kita tahu. Selama agama membuat perpecahan, artinya pasti agama itu dieksploitasi untuk kepentingan penjajahan. Kenapa? Karena katakan saya penjajah, saya harus punya dominasi. Jadi bangsa yang menjadi target saya harus lebih lemah. Ketika agama menjadi satu konflik yang laten, itu adalah yang dituju. Jadi bangsa itu tidak akan pernah bisa menyamai siapa yang mendominasi. Oke, nah kalau kita baca sebetulnya ini yang saya temukan, semua yang disampaikan dalam kitab suci setiap agama maupun kitab dari ajaran-ajaran tradisional setiap bangsa, sebenarnya itu rangkaian perjalanan sejarah peradaban di muka bumi ini. Jadi kalau di Hindu misalnya disebut Dewa Dewi, sekarang saya percaya itu bukan mitos. Kenapa demikian? Setelah saya banyak membuka ilmu pengetahuan kuno. Nah, ini yang berbeda dengan apa yang kita ketahui sekarang. Manusia sekarang merasa dirinya lebih maju. Peradaban yang dulu itu primitif. Maka apa yang tersembunyi di masa lalu tidak pernah dibuka dan jadi satu hal yang terlarang sebetulnya. Kenapa demikian? Kembali lagi, ada kaitan dengan dominasi. Kemudian kalau di kitab-kitab agama Samawi, agama Barat, jadi kalau saya katakan agama Barat itu terminologinya adalah monoteisme. Peradaban Barat diawali dengan karakter agama monoteis. Nah, kalau di situ disebutkan Nabi bertemu malaikat, Nabi bertemu Tuhan, itu juga bukan mitos. Jadi sederhananya, ini adalah pemahaman interdimensional dan teknologi kita belum mencapai ke sana. Maka ketika kita
mengambil perspektif ini, maka apa yang disampaikan dari setiap kitab di ajaran berbagai agama maupun kepercayaan itu menjadi satu rangkaian utuh. Dari temuan sains, semesta ini dimulai 13,7 miliar tahun yang lalu dari momentum Big Bang. Kemudian bumi keberadaannya sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Sementara jejak peradaban kuno itu di rentang waktu yang ada 6.000 sampai 12-15.000 tahun yang lalu. Kalau kita perhatikan, setiap agama, kitab sucinya itu disebut ada peristiwa banjir besar. Tidak hanya di agama, beberapa cerita turun-temurun dari banyak bangsa juga menyebut peristiwa ini. Artinya ini bukan peristiwa lokal, tapi peristiwa global menyangkut eksistensi peradaban di muka bumi ini. Kemudian, kalau kita perhatikan, ada keberadaan makhluk raksasa. Orang Jawa, nenek moyangnya terkait dengan cerita tentang raksasa. Tapi tidak hanya orang Jawa, beberapa bangsa juga menceritakan tentang keberadaan raksasa ini. Saudara kita yang Islam, ada makam Nabi Adam yang besar, artinya juga terkait dengan keberadaan raksasa ini. Ketika terjadi bencana banjir besar, tiba-tiba semua ini hilang. Yang tersisa sekarang adalah manusia seperti yang kita temui sekarang, Homo sapiens. Nah, sebetulnya secara sederhana, era peradaban barat ini yang dikatakan anak cucu Adam. Jadi sebetulnya ras itu hanya sebuah bentuk doktrin, karena semua adalah anak cucu Adam. Konflik Israel-Palestina itu juga ada beberapa informasi yang kabur dengan keberadaan siapa sebenarnya anak cucu Adam. Kemudian di setiap agama pasti menyebutkan adanya sosok terjanji yang akan datang menyelamatkan. Hanya beda nama, ada yang menyebut Imam Mahdi, Yesus Kristus, Maitreya, Satrio Pinipit, Sabto Palon, dan sebagainya. Itu adalah rentang waktu tertentu ketika ada perubahan secara dimensi kesadaran. Kalau di Hindu kita mengenal siklus Yuga, dan kita berada di era Kali Yuga, era di mana manusia dalam siklus paling bawah. Nah, ini yang terjadi sekarang. Jadi yang membuat sulit itu, kalau kita perhatikan kitab suci agama Samawi, ada cerita malaikat yang dibuang dari surga. Kemudian manusia itu sendiri diberikan tempat yang tinggi, dimuliakan. Jadi konflik ini dari satu misteri ribuan tahun, bahkan ratusan ribu tahun lalu. Kalau kita logika dari jeda 4 miliar keberadaan bumi, kemudian sejak peradaban yang ada baru sekitar 6.000 sampai 15.000 tahun yang lalu. Misterinya ada tentang keberadaan raksasa dan peradaban sebelum banjir besar. Nah, yang ingin saya sampaikan dari sisi mistiknya, malaikat yang buang tadi, sekarang ini mereka ada sama-sama di muka bumi, dan mereka yang memegang kendali kontrol semua anak cucu Adam. Agama salah satu yang digunakan. Jadi kita ketahui dua agama besar, Islam dan Kristen, ini ada di setiap belahan benua. Mekanisme inilah yang mereka gunakan. Jadi di setiap agama diatur ada dua kubu, sama-sama radikal. Satu radikal fanatis, agama yang paling benar, di luar agamanya salah. Kemudian yang satu lagi radikal tapi secara pasrahan. Jadi kekuatan peradabannya bisa dikendalikan. Kemudian jangan sampai ada yang di tengah-tengah, kemudian melebur dengan agama-agama lain, karena apa yang disampaikan di kitab-kitab tadi yang sengaja dikaburkan menjadi ketahuan
Jadi jejak si malaikat ini tadi, interdimensional ini jadi bisa diketahui. Oke, nah ketika agama ini sudah jadi dominan di berbagai belahan bumi, maka semuanya menjadi ada dalam kontrol. Sebabnya konflik Israel-Palestina itu dikaitkan dengan agama. Karena tadi, ketika mereka mau mendominasi, bumi ini tidak boleh damai. Anak cucu Adam ini tidak boleh damai. Tapi pencapaiannya itu bukan dengan mengalahkan mereka. Ini adalah satu bentuk simulasi kesadaran. Jadi ketika umat manusia itu bersatu, rahasia ini dengan sendirinya runtuh dan kita masuk pada level dimensi berikutnya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Di video selanjutnya nanti saya akan lebih perjelas proses mistiknya dan berbagai hal yang saya temukan. Jadi kita punya dasar secara nalar, meskipun kalau mau dibuktikan itu masih sulit, tapi secara nalar masih bisa diterima. Oke, sampai di sini cerita saya. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Kalau kalian suka, silahkan berikan like, silahkan share. Kalau ada satu hal yang mengganjal, silahkan tulis di komentar. Mungkin ini menjadi bahan saya membuat video berikutnya. Sampai jumpa, selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.